Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jibas Prakasa. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang akan saya buat pada praktikum rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada pemantauan kesehatan dan kebiasaan basis internet yang menggunakan arsitektur yang aman. Nah, di sini saya menggunakan metode yang namanya itu metode arsitek data control. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya apa ini dalam kerja aplikasi ini kan itu apa pengguna harus mengatur jadwal dan keterangan pada aplikasi tersebut. Nah, apabila sudah teratur, aplikasi ini akan melakukan pekerjaannya sesuai yang user perintahkan. Nah, ini dalam judul ini saya usahakan untuk remindernya itu ada tambahan juga ya, ada pemantauan kesehatan juga supaya tetap terkontrol dan menggunakan arsitektur yang aman. Nah, di sini ada cara-cara metode tersendiri ya. Di sini menggunakan sensor, detektif, konteks, display, kalkulator. Nah, di sini ada metodenya yang berhubungan seperti ini. Nah, jadi seperti itulah ya. Untuk penerapan ini kita nggak perlu membeli alat yang baru ya, karena tiap orang itu mempunyai HP, kita bisa melakukannya menggunakan sensor, yaitu menggunakan kamera itu ya juga bisa juga. Jadi seperti itu. Nah, di sini kan disuruh membuat yang namanya DFD juga ya. Saya buka dulu sebentar, saya cari DFD-nya. Tugas kuliah semester 4 prak RPL UTS Tirin. Nah, jadi di sini saya sudah membuat yang namanya DFD. Nah, di sini kan ada dua pengguna dan admin. Nah, di sini ada kantor, di situ akan diterapkan semacam reminder gitu ya di kantor tersebut, dan di situ kan ada pemantauan kesehatan, jadi bisa lebih aman gitu remindernya gitu, bisa lebih fleksibel gitulah ya jadi seperti itu. Nah, di sini saya zoom. Nah, di sini jadwal pengguna, tugas pengguna, hukuman pengguna juga ada kalau misalnya dia melakukan kesalahan gitu, input data pengguna, hak akses pengguna untuk melihat reminder yang akan dia lakukan gitulah ya. Jadi di sini ada ya kita buka ke apa namanya open diagram. Nah, di sini kita lihat untuk perinciannya. Di sini pengguna akan melakukan pendaftaran akan dilakukan pengguna untuk data pendaftaran valid, dan data akses pengguna ini didapat hak akses. Nah, di sini data penjadwalan, data tugas. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau tugasnya terlambat, di sini akan lapor keterlambatan, akhirnya akan report keterlambatan ke admin. Nah, di sini akan eh, ditentukan gitulah ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini juga hukuman juga dia juga masuk gitu. Nah, dari keterlambatan ini kan ya juga masuk ke hukuman. Nah, hukuman masuk ke admin lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini langsung kembali lagi ke cek tugas. Nah, kalau misalnya sudah valid, dia masuk ke tugas ini. Ya, jadi seperti itu. Untuk jadwal ini ya masuk di sini juga kalau misalnya sudah valid. Nah, jadi cukup seperti itu menurut saya. Untuk filenya itu sudah saya taruh ke Google Drive karena filenya itu besar sekali. Satu file itu ada yang 6 MB, 4 MB, 2 MB seperti itu. Jadi nggak cukup cuma 5 MB kalau di e-learning. Oke, jadi seperti itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.